Teman-teman, pernah nggak kalian berpikir kenapa planet bisa tetap mengelilingi matahari atau gimana bintang bisa bersinar begitu lama? Semua itu bisa dijelaskan lewat fisika dasar. Fisika dasar mempelajari hukum-hukum utama yang mengatur alam semesta, mulai dari gerak planet sampai energi di bintang. Dengan memahami fisika dasar, kita bisa menjawab berbagai misteri di luar angkasa secara ilmiah dan terstruktur. Yuk pelajari konsep-konsep penting fisika dasar di video ini, supaya kamu makin siap menghadapi tantangan astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ali Sidki Akbar dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang fisika dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami lainnya, jangan lupa untuk mensubscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada materi kali ini, kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu fisika dasar dan juga fungsinya. Jadi fisika dasar adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum dan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur alam semesta. Dalam astronomi, fisika sangat dibutuhkan untuk menjelaskan fisis dari objek-objek benda langit. Mungkin di sini akan diberikan beberapa pandangan fisika yang akan digunakan untuk memecahkan masalah astronomi lebih lanjut. Akan dibahas di bab-bab selanjutnya karena jiwa astronomi adalah fisika, yaitu mekanika. Mekanika ini adalah hukum Newton, hukum Kepler, gerak, dan mekanika. Nah, mekanika ini akan sangat bermanfaat ketika teman-teman mempelajari mekanika benda langit. Jadi, mau mempelajari baik-baik ini teman-teman. Di fisika galaksi, teman-teman akan menemukan permasalahan yang menggunakan hukum Newton dan juga gerak. Lalu yang kedua, termodinamika. Teman-teman akan menemukan permasalahan ketika membahas mengenai fisika bintang dan kosmologi. Lalu yang ketiga, listrik dan magnet. Teman-teman akan menemukan ketika membahas mengenai medan magnet bintang, matahari, dan kaitan angin matahari dengan bumi. Lalu yang keempat, ada gelombang. Teman-teman akan menemukannya ketika mempelajari gelombang elektromagnetik dan gelombang gravitasi, teman-teman. Lalu yang terakhir, fisika modern. Teman-teman akan menemukan ketika membahas partikel yang terlibat dalam suatu sistem, spektrum bintang, dan ketika membahas reaksi nuklir. Pada sesi ini akan diperkenalkan persamaan-persamaan dasar saja yang akan sering kita gunakan. Untuk lebih detailnya akan dibahas dan dijelaskan di bab-bab selanjutnya. Langsung saja kita bahas pada konsep yang pertama, yaitu yang pertama ada hukum Newton. Hukum Newton ini dibagi menjadi 3 hukum, teman-teman. Yang pertama hukum 1 Newton, di mana konsepnya setiap benda mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, dan jika tidak ada gaya lain yang dapat mempengaruhi geraknya, di mana persamaannya yaitu sigma F sama dengan 0. Lalu yang kedua ada hukum 2 Newton, di mana konsepnya itu percepatan yang dirasakan oleh benda berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan bekerja. Persamaannya di mana yaitu sigma F sama dengan ma. Lalu yang terakhir hukum ketiga Newton, di mana konsepnya yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besarnya dan berlawanan arah, di mana persamaannya itu F aksi sama dengan F reaksi. Lalu yang selanjutnya, di mana ada berbagai macam gaya. Yang pertama ada gaya gravitasi, di mana persamaannya adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua gaya listrik atau hukum Coulomb, dan juga persamaannya sebagai berikut. Dan gaya magnet, yang persamaannya juga sebagai berikut, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada momentum, di mana P sama dengan M dikalikan V. Lalu momentum sudut, yaitu L sama dengan MR dikalikan V. Lalu energi mekanik atau energi total, itu kasus non-relativistik, di mana energi total sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, atau energi total sama dengan energi potensial ditambah setengah mv kuadrat, di mana energi potensial ini bergantung dengan gaya apa yang bekerja, teman-teman.
Lalu yang keenam ada energi mekanik atau energi total. Ini kasus relativistik atau partikel teman-teman. Yaitu dimana E kuadrat sama dengan dalam kurung PC kuadrat ditambah MC kuadrat kurung kuadrat. Lalu persamaan yang terakhir ada fisika modern dilatasi waktu, di mana rumusnya adalah sebagai berikut teman-teman. Setelah kita membahas materi tadi, untuk memperdalam pemahaman tentang materi fisika dasar, mari kita coba dengan berarti soal-soalnya. Jadi, ditanyakan sebuah detektor berbentuk lingkaran diletakkan di sebuah ruang dengan koordinat buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung y min 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 49. Jika neutrino melintasi detektor tersebut dengan lintasan y sama dengan 2x plus 10, maka neutrino akan mengenai detektor pada, jadi diketahui pada soal ini ada bentuk dan lokasi detektor. Jadi sebuah detektor ini berbentuk lingkaran ya teman-teman. Lalu ada diketahui juga persamaan lingkaran detektor di mana buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat tambah buka kurung y min 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 49. Lalu juga diketahui lintasan neutrinonya. Dan neutrinonya dinyatakan oleh persamaan garis y sama dengan 2x plus 10. Ditanya pada koordinat mana neutrino akan mengenai detektor. Jadi kita mencari titik potong antara lintasan neutrino dengan detektor ya teman-teman. Jadi kita substitusikan persamaan garis pada persamaan lingkaran. Jadi buka kurung x min 2 tutup kurung pangkat 2 tambah buka kurung y min 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 49. Langsung saja kita tulis. Jadi kita substitusikan buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat tambah buka kurung 2x plus 10 min 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 49. Kita tulis lagi buka kurung x min 2 tutup kurung kuadrat tambah buka kurung 2x plus 6 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 49. Lalu kita jabarkan x kuadrat min 4x tambah 4 tambah 4x kuadrat tambah 24x tambah 36 sama dengan 49. Yang menjadi 5x kuadrat tambah 20x min 9 sama dengan 0. Jadi sehingga x1 sama dengan 0,4083 dan x kedua sama dengan min 4,4083. Dan Y1 sama dengan 10,8166 dan Y2 sama dengan 1,1834. Sebuah partikel bergerak dalam suatu lintasan terikat diketahui vektor jaraknya R sama dengan min I ditambah 3J min 5K M dan vektor kecepatan V sama dengan 3I plus 4J plus 5K M per S. Berapakah besar momentum sudut partikel tersebut jika massa partikel adalah 1 kg? Jadi diketahui vektor jaraknya yaitu tadi R sama dengan min I ditambah 3J min 5K M. Lalu vektor kecepatannya V sama dengan 3I plus 4J plus 5K M per S. Massa partikelnya adalah 1 kg dan ditanya besar momentum sudut partikelnya yaitu L. Langsung saja kita jawab. Di L ini sama dengan M buka kurung R dikali V tutup kurung sama dengan L sama dengan 35I dikurang 10J dikurang 13K. Lalu kita hitung besar momentumnya. L sama dengan akar dari min 35 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 13 kuadrat yaitu sama dengan 38,652 kg M kuadrat per S, yaitu D teman-teman. Nah untuk soal ini kita harus melihat soal nomor sebelumnya. Jadi tentukan sudut yang dibentuk antara vektor radius dan kecepatan. Nah kan sudah diketahui itu vektor jaraknya adalah R sama dengan min I ditambah 3J min 5K M. Lalu vektor kecepatannya adalah V sama dengan 3I plus 4J plus 5K M per S. Yang ditanya sekarang adalah sudut atau theta yang dibentuk antara vektor radius dan kecepatannya. Nah kita dapat menggunakan persamaan yaitu magnitudo atau besar dari R silang V sama dengan magnitudo dari R dikali magnitudo dari V dikali sinus theta. Lalu sinus theta sama dengan magnitudo dari R silang V
per magnitudo dari R dikali magnitudo dari V sama dengan 0,92396. Jadi theta sama dengan 67,51 derajat teman-teman. Soal selanjutnya. Soal ini diberikan pertanyaan sebuah planet mengitari bintang induknya dengan persamaan X kuadrat plus 4X plus Y kuadrat plus 6Y min 36 sama dengan 0. Berapakah luas area yang disapu selama satu periode? Nah, diketahui persamaan lintasan planet itu adalah X kuadrat plus 4X plus Y kuadrat plus 6Y min 36 sama dengan 0. Ditanya luas area yang disapu selama satu periode. Langsung saja kita bisa jawab. Kita menggunakan persamaan yang bisa kita ubah menjadi buka kurung X min 2 tutup kurung kuadrat per 7 kuadrat. Ditambah buka kurung Y min 3 tutup kurung pangkat 2 per 7 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan itu adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari adalah 7. Jadi karena yang ditanyakan adalah luas, maka yang kita sudah ketahui dengan jari-jari 7 sehingga luasnya adalah 49 pi teman-teman, yaitu jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Sebelum decoupling, foton 380.000 tahun setelah Big Bang, atom hidrogen akan ditabrak oleh foton dengan energi tinggi yang menyebabkan atom akan pecah menjadi proton dan elektron bebas. Elektron bebas ini kemudian dapat berinteraksi dengan foton melalui Compton scattering. Berapakah panjang gelombang sebuah foton untuk mengionisasi sebuah atom hidrogen dari tingkat energi N sama dengan 2 yang juga menyebabkan elektron memiliki energi kinetik 3 eV. Jadi diketahui tingkat energi hidrogen awal N ini sama dengan 2. Lalu energi kinetik elektron atau EK sama dengan 3 eV. Lalu energi ikatan elektron pada tingkat N sama dengan 2. Lalu untuk atom hidrogen E2 ini sama dengan min 13,6 eV per N kuadrat sama dengan min 13,6 eV per 2 kuadrat sama dengan min 3,4 eV. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mengionisasi dari N sama dengan 2 adalah 3,4 eV. Nah, jadi kita jawab saja karena ditanya adalah panjang gelombang sebuah fotonnya. Jadi energi total yang kita butuhkan, jadi energi total sama dengan 13,6 eV per 2 kuadrat dikurangi 13,6 eV per tak hingga kuadrat tambah 3 eV. Ini sama dengan 6,4 eV yang sama dengan 1,025 dikali 10 pangkat minus 18 joule. Lalu kita hitung panjang gelombang fotonnya. Energi sama dengan H dikali C per lambda. Di sini H ini adalah konstanta Planck, C itu adalah kecepatan cahaya, dan lambda adalah panjang gelombang. Lalu lambda sama dengan 1,9388 dikali 10 pangkat minus 7 meter sama dengan 1938,81 angstrom. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Sebuah percobaan menggunakan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 200 nanometer disorotkan pada sebuah plat logam tertentu. Elektron-elektron dipancarkan dari plat 1 melintasi celah menuju plat 2 dan menyebabkan arus mengalir melalui kawat yang menghubungkan kedua plat tersebut. Tegangan baterai secara bertahap ditingkatkan hingga arus pada ammeter turun menjadi 0. Pada titik ini tegangan baterai adalah 1,35 V. Volt. Berapakah energi kinetik maksimum elektron dari percobaan ini? Jadi diketahui itu panjang gelombang sinar ultravioletnya atau lambdanya sama dengan 200 nm. Lalu juga diketahui tegangan baterai saat arus 0 itu adalah 1,35 V. Jadi yang ditanya adalah energi kinetik maksimum elektronnya atau EK max-nya. Jadi kita cari dulu energi foton, yaitu sama dengan E sama dengan H dikali C per lambda. Lambda ini panjang gelombang ya teman-teman, sama dengan 9,9399 dikali 10 pangkat minus 19 joule sama dengan 6,204 eV atau elektron volt. Lalu kita cari energi kinetik fotonnya. Di EK atau energi kinetik sama dengan 6,204 eV
EV dikurangi 1,35 EV sama dengan 4,85 EV teman-teman. Soal berikutnya yaitu seorang saudara kembar Nimas dan Dimas akan berpisah karena sebuah misi yang dibuat oleh lembaga antariksa CNCL. Dimas akan dikirim ke sebuah bintang untuk meneliti bintang tersebut. Dimas sedih sehingga dia membuat rencana agar Dimas kembali ketika mereka merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun. Dimas membekali Dimas sebuah jam yang akan mengingatkan Dimas untuk kembali pulang. Dimas berangkat pada tahun 2009 dan diperkirakan akan kembali ke bumi pada tahun 2059. Namun celakanya Dimas bukanlah ahli fisika. Dia sama sekali tidak mengerti konsep-konsep fisika. Jika tidak ada yang memberitahu mengenai konsep relativitas, maka pada tahun berapakah Dimas akan kembali ke bumi? Jika diketahui kecepatan pesawat Dimas 0,9 c. Diketahui Dimas berangkat pada tahun 2009 dan Dimas membekali Dimas sebuah jam yang akan mengukur 50 tahun kemudian. Waktu proper, jadi T0 teman-teman. Terus ditanya tahun berapa Dimas akan kembali ke bumi. Jadi berdasarkan solusi yang diberikan kita bisa gunakan konsep relatif waktu. Jadi dari soal ini asumsi Dimas tidak mengerti konsep fisika, maka di jam yang dibawa Dimas akan mengukur 50 tahun kemudian sudah kembali ke bumi. Berarti 50 tahun adalah waktu propernya teman-teman, bener kan? 50 tahun itu adalah waktu proper T0 nya. Jadi T sama dengan T0 dikali akar kuadrat dari buka kurung 1 dikurangi buka kurung V per C tutup kurung kuadrat tutup kurung. Ini mengarah akan ke T0 sama dengan 114,7 tahun teman-teman. Jadi maka Dimas akan kembali pada tahun 2124. Soal selanjutnya. Tebak-tebakan gabut dilontarkan untuk mengisi malam minggu yang sunyi. Anak A, jika X memenuhi persamaan X, 10 log X sama dengan 10.000. Lalu anak B, dengan demikian 100 log X sama dengan, nah kita bisa jawab dengan diketahui yaitu persamaan 10 log X itu adalah 10.000 dan yang ditanya adalah nilai 100 log X. Kita bisa langsung saja menjawab soal tersebut, yaitu 100 log X sama dengan 100 log buka kurung 1 per 100 tutup kurung sama dengan 100 log 10 pangkat minus 1 sama dengan minus 1. Jadi jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Jadi pertanyaan adalah tebak-tebakan gabut dilontarkan untuk mengisi malam minggu yang sunyi. Anak A, jika X memenuhi persamaan X, 10 log X sama dengan 10.000. Anak B, dengan demikian 100 log X sama dengan, jadi bisa kita jawab, jadi kita diketahui yaitu persamaan 10 log X itu adalah 10.000. Lalu ditanya nilai 100 log X ini adalah, langsung kita jawab saja 100 log X sama dengan 100 log buka kurung 1 per 100 tutup kurung sama dengan 100 log 10 pangkat minus 1 sama dengan minus 1, yaitu jawabannya adalah D. Gitu teman. Soal terakhir, berapakah momentum sudut bumi jika diketahui massa bumi sama dengan 5,97 dikali 10 pangkat 24 kg dan radius bumi sama dengan 6,378 6.378 km. Jadi diketahui massa buminya 5,97 kali 10 pangkat 24 kg dan radius buminya 6.378 km. Lalu yang ditanyakan adalah momentum sudut buminya atau L. Jadi kita bisa gunakan persamaan itu L sama dengan I omega. Di sini ada L ini adalah momentum sudut ya teman-teman, dan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Di mana I merupakan momen inersia, I sama dengan 2 per 5 mr kuadrat, dan omega adalah kecepatan sudut yang dapat diperoleh dengan omega sama dengan 2 pi per t, di mana t adalah periode bumi mengelilingi sumber rotasi, dan jika dilakukan perhitungan maka akan diperoleh 7,0643 dikali 10 pangkat 33 km meter kuadrat per detik teman-teman. Fisika dasar merupakan fondasi utama dalam astronomi karena memberikan penjelasan ilmiah terhadap berbagai fenomena di alam semesta teman-teman. Dengan memahami konsep-konsep inti seperti hukum-hukum Newton, hukum Kepler,
dan juga berbagai macam gaya yang sudah kita bahas, yaitu gravitasi, listrik, dan magnet, momentum, energi, hingga fisika modern. Kita dapat menganalisis gerak, interaksi, dan juga sifat benda langit secara sistematis, teman-teman. Semua prinsip dasar fisika ini memungkinkan astronom untuk memprediksi pergerakan planet, memahami evolusi bintang, menjelaskan fenomena gelombang elektromagnetik, serta memecahkan berbagai misteri kosmos. Intinya, fisika dasar adalah kunci agar kita bisa memahami dan menjelaskan alam semesta secara logis, terstruktur, dan ilmiah. Wah, berdasarkan materi tadi, ternyata astronomi sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Ternyata fisika itu mudah kan? Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Ayo belajar fisika.